Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan Happy Sword Family. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami boleh mendengarkan renungan kembali. Tuhan, kuasailah hamba-Mu ini, biarlah segala sesuatunya boleh berasal daripada Engkau saja. Biarlah segala apa yang sudah Tuhan berikan lewat hikmat hamba-Mu ini boleh mempermuliakan Engkau dan boleh merema bagi setiap orang yang mendengarkannya. Haleluya. Amin. Judul renungan saya adalah Sing Eling. Kolose 3 ayat 25. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Mungkin beberapa minggu ini judul renungan kita tuh judulnya sadar, eling gitu-gitu kan. Karena kita lagi mengulik kembali apa yang Bapak Gembala bawakan, kita coba bawakan menurut versi kita masing-masing. Nah, waktu saya dengar kata-kata eling gitu kan, saya keingat saya lagi seneng nontonin satu YouTube gitu kan. Itu satu keluarga kecil gitu kan, dia punya anak 2, satu cowok, satu cewek. Dan itu mereka tinggal di Jepang. Istrinya itu orang Jawa banget gitu kan. Jadi kalau istrinya tuh nggak bisa ngomong, belum bisa fasih bahasa Jepang. Anaknya itu yang kecil gitu kan, baru 2 tahun setengah. Tuh ngomongnya justru agak lebih dominan ngomong ke Jawa gitu. Nah, anaknya ini yang kecil suka tantrum. Jadi kalau anaknya lagi tantrum atau lagi ibaratnya apa ya, lagi di luar kebiasaan dia yang lagi tenang-tenang gitu, emaknya tuh bisa teriak, sing eling gitu kan. Nah, waktu Bapak Gembala bawain ini, saya keinget gitu, ada kata-kata eling, saya keinget sama si anak ini. Ada aja yang dilakukan sama anak ini gitu. Kalau dia lagi pergi ada kubangan, dia bisa tiduran tuh di kubangan itu gitu kan. Terus kalau mamanya lagi masak, adonannya itu tepungnya tuh bisa dicoelin, digadoin gitu kan. Padahal mamanya dia bilang jangan ya, nanti sakit perut, tetep aja dimakanin sama dia. Apapun yang emaknya udah larang ke anak ini, dia lakukan gitu. Makanya emaknya suka teriak sing eling gitu kan. Nah, Bapak Gembala membahas tentang sadar dan kesadaran. Banyak orang yang secara rohani itu dia hidup sepertinya sadar, tapi kesadaran mereka itu tidak menghasilkan. Sekedar sadar, tapi tidak ada kesadaran. Kesadaran kalau yang saya tangkap adalah ada satu tindakan, ada satu perbuatan. Kalau sekedar kita sadar misalnya, kita keingat oleh sesuatu. Oh iya, ketinggalan nih misalnya dompet atau HP-nya ketinggalan. Kita sadar. Kalau ketika kita sadar itu, apakah tingkat kesadaran kita akan balik ngambil dompet itu, ngambil handphone itu atau enggak? Atau sekedar sadar aja, aduh ketinggalan, oh ya udahlah, sadar. Tapi tidak ada kesadaran untuk melakukannya. Nah, Bapak Gembala kemarin bilang bahwa orang yang sadar tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa menggunakan kesadarannya. Karena sadar saja baru eling. Kesadaran adalah hal yang dirasakan orang itu karena mengalami hal yang baik. Kesadaran harus membuat kita all out dalam melayani Tuhan karena sadar bahwa kita telah ditebus oleh Tuhan karena kasih karunia. Seberapa sadar, seberapa tinggi kesadaran saudara pagi ini untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk menjadi berkat buat Tuhan, ya kan? Menjadi berkat di lingkungan kita. Seberapa sadar? Kayak saya nih ya, tiap Jumat karena ada grup perusahaan gitu kan, tiap Jumat tuh kita ada Zoom. Zoom itu kita harus berdoa, ya kan, doanya tuh digilir gitu kan perusahaan ini, jadi kita harus nunggu urutan. Sebenarnya sih buat saya itu, saya sudah terbiasa karena di pendoa kita juga gitu kan puluhan tuh doanya, jadi kita kadang dibagi nih misalnya si A, si B, si C berapa. Nah itu saya udah terbiasa, jadi menunggu jadwal itu. Tapi kadang-kadang saya tuh karena ini di luar kebiasaan saya tuh kadang males gitu kan. Saya tuh kayak tidak punya kesadaran penuh atau tanggung jawab penuh terhadap
liturgi ini gitu, kegiatan mereka yang mereka lakukan. Udah gitu, kadang-kadang saya juga sadar bahwa di kantor saya dengan apa yang saya doakan itu tidak sejalan. Misal, saya berdoa, Tuhan lalukanlah perusahaan ini dari segala belalang pelahap. Ternyata di kantor saya banyak belalang pelahap gitu kan. Tuhan berikan hikmat, berikan ketegasan buat pemimpin di tempat saya, buat bos saya gini-gini. Tapi bos saya tuh kadang-kadang menye-menye gitu, tidak berani ngambil keputusan. Padahal bos saya sadar nggak gitu kan? Sadar kalau anak buahnya tuh tidak benar. Justru kita yang bagian keuangan kita yang benar, bos saya tuh tidak mau ambil pusing gitu loh, malah lebih kayak ya udahlah merem aja gitu kan. Mereka tuh nakal, mereka apa ya sudahlah merem aja gitu. Saudara, jadi pagi ini bagaimanakah tingkat sadarnya saudara dan kesadaran saudara? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini kita membahas tentang sadar melalui Bapak Gembala. Biarlah Tuhan melalui kami mengambil melalui versi kami menguraikan melalui versi kami. Biarlah ini sampai Tuhan kepada jemaat atau kepada orang yang menonton, kepada yang mendengar, ini boleh menjadi rema dan mereka boleh menangkap inti penting yang Tuhan mau sampaikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.